Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Surya Subagio. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil praktek kerja lapangan saya di kelompok tani Wira Mandiri di Kabupaten Bandung Barat dengan judul pendirian unit bisnis pengolahan bunga krisan menjadi permenjala krisan pada kelompok tani Wira Mandiri Bandung Barat. Tabel mengenai perkembangan produksi bunga hias potong di Indonesia. Di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi perubahan tren yang dipengaruhi oleh kebutuhan dan juga permintaan dari konsumen. Sehingga produksi dari bunga krisan ini dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif, lebih tepatnya kadang ada peningkatan produksi, kadang juga ada penurunan produksi. Dalam pasar bunga krisan ini sangat luas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga konsumennya beragam sesuai dengan kebutuhan seperti dekorasi, flori, dan lainnya. Salah satu kabupaten penghasil produksi bunga krisan yaitu Kabupaten Bandung Barat, di mana 16 kecamatan tersebut penghasil bunga hias potong. Di mana Kecamatan Parompong lah yang menghasilkan bunga hias potong terbanyak dan juga tertinggi dengan jumlahnya 25.866 per tangkai. Kelompok Tani Wira Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis, tentunya di bidang florikultura atau bunga hias potong, di mana Bapak Suhendi ini sekaligus menjadi anggota kelompok tani dan juga menjadi ketua kelompok tani dari Wira Mandiri. Bapak Suhendi memiliki luas lahan satu greenhouse-nya yaitu 300 meter persegi dengan bisa menampung 12.500 bibit dengan panen keseluruhan adalah 90%, sedangkan 10%-nya adalah tidak melewati masa panen atau sortasi dikarenakan bunga hias dari bunga krisan ini tidak melewati masa sortasi dikarenakan batangnya pendek, tetapi dari segi kualitas kuntum bunga itu sangat baik, sehingga membuat suatu pengolahan dari permenjali krisan dengan varietas tanggon kuning, karena varietas tanggon kuning ini merupakan varietas yang lebih unggul daripada varietas lainnya dalam pembuatan produk pengolahan. Sehingga diambillah judul pendirian unit bisnis pengolahan bunga krisan menjadi permenjali krisan, yaitu dengan fungsinya adalah meningkatkan nilai tambah dari bunga krisan, meningkatkan nilai jual dari bunga krisan, dan juga meningkatkan pendapatan dari bunga krisannya. Tujuan yang didapat adalah merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan analisis lingkungan internal dan juga eksternal perusahaan dengan melakukan pengembangan bisnis, pendirian unit bisnis, pengolahan bunga krisan menjadi permenjali krisan pada kelompok tani Wira Mandiri. Yang kedua adalah menyusun kajian perencanaan pengembangan bisnis permenjali krisan pada kelompok tani Wira Mandiri. Berikut merupakan matriks SWOT yang didapat dari faktor internal juga faktor eksternal dari perusahaan, di mana ada berbagai alternatif strategi yang didapat. Di sini saya mengambil alternatif strategi Strength and Opportunity, yaitu didapat dengan judul pendirian unit bisnis pengolahan bunga krisan menjadi permenjali krisan. Pengembangan bisnis yang didapat yaitu strategi Strength and Opportunities, di mana di sini terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana faktor internalnya terdapat dari 4 poin, yaitu ada kualitas bunga yang baik seperti kuntum bunga yang cerah, kualitas bunga yang bagus, dan warnanya juga yang cerah, dan juga mengandung manfaat kesehatan di dalamnya yaitu menyeimbangkan kolesterol. Dan yang kedua adalah pemilik memiliki pengetahuan luas tentang bunga krisan. Dan yang ketiga adalah modal yang memadai. Yang keempat adalah memiliki jadwal penanaman yang jelas serta panen yang jelas, serta didukung dengan faktor eksternal yang dimana daya beli masyarakat yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan juga yang ketiga kondisi wilayah yang cocok untuk membudidaya bunga krisan. Dan yang keempat adalah masyarakat yang mementingkan kesehatan dalam suatu produk, sehingga didapat rumusan ide pengembangan bisnis berdasarkan Strength and Opportunities, yang dimana pendirian unit bisnis pengolahan bunga krisan menjadi permenjali krisan. Analisis kelayakan usaha yang dianalisis yaitu adalah analisis aspek non finansial dan juga aspek finansial, di mana aspek non finansial ini didapat dari aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia, manajemen, kolaborasi, dan juga aspek keuangan. Dan juga aspek dari finansial yaitu NPV, IRR, net BC, payback period, proyeksi laba rugi, dan juga switching value. Apabila layak dilaksanakan, apabila tidak layak dievaluasi. Perencanaan produk dari permenjali krisan yaitu permenjali krisan, kemasan yang menarik, dan juga menggunakan varietas tanggon kuning. Karena varietas tanggon kuning ini merupakan varietas yang lebih unggul daripada varietas yang lainnya,
karena memiliki segi nilai kesehatan dan juga manfaat yang di dalam kandungannya di varietas tanggung kuning ini, serta keunggulan dan keunikan produk kami dari produk pesaing yang lainnya seperti cita rasa yang enak, empuk, dan kenyal. Yang kedua adalah dapat dinikmati segala usia. Yang ketiga adalah memiliki manfaat bagi kesehatan seperti mengobati influenza, melancarkan peredaran darah, menyerap racun dalam tubuh, menyeimbangkan kadar kolesterol, dan lain-lainnya. Serta yang keempat, menggunakan gula kadar kalori rendah dan bunga krisan dengan kriteria yang baik. Yang kelima adalah terdapat nilai gizi seperti karbohidrat 10% dan juga energi total 11%. Nilai gizi tersebut didapat dari berdasarkan hasil uji mutu di Balai Penelitian Sayuran di Balisa di Cikole. Dan yang terakhir adalah menggunakan bahan-bahan khusus makanan. Berikut contoh produk yang saya produksi, baik dari kemasan depannya seperti ada tagline produk dan juga nama produknya, dan juga di bagian kemasan belakangnya ada kandungan kesehatan dan juga informasi nilai gizi yang didapat. Berikut merupakan poin-poin perencanaan pemasaran yang dimana ada informasi nilai gizi di dalam kemasan di bagian belakangnya dari permen jeli krisan, yaitu dalam takaran sajinya adalah 50 per gram dengan jumlah saji per kemasan 1, serta energi totalnya adalah 128 kcal, dan juga karbohidrat totalnya adalah 32 gram atau 10%, serta gula atau sugarnya 45 gram. Dimana di sini gula atau sugar saya menekankan bahwa gula atau sugar ini adalah karbohidrat rendah dari permen jeli krisan. Untuk analisis pesaingnya dengan permen jeli jahe dan juga permen jeli ukuran buah, di mana beratnya 50 gram dengan harga 12.000. Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, permintaan dan penawaran permen jeli pada kecamatan di Parongpong. Ternyata dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan selisih, sehingga menjadikan peluang bagi perusahaan untuk mengisi selisih permintaan dan penawaran tersebut. Berikut adalah 4 toko yang dimana saya melakukan survei permintaan permen jeli di toko di Parongpong, yaitu ada yang per bulannya itu selisihnya ada 175 kemasan, atau kalau di dalam gram kan adalah 8.750 gram. Jadi dalam setahun itu 78.750 gram, dan tahun kedua sampai dengan tahun kelima itu ada 105 per gram. Kebutuhan permen jeli krisan per tahunnya adalah 7.500 gram, atau kalau dalam kemasan yaitu 1.500 kemasan. Dalam aspek pemasaran dan pemasaran, segmentasi dibagi menjadi 3, ada segmentasi geografi, demografi, dan psikografi, di mana segmentasi geografi ini yaitu berfokus pada daerah Jawa Barat dan juga Kabupaten Bandung Barat, di mana segmentasi demografi ini untuk semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua dengan rentan usia 5-34 tahun. Karena produk permen jeli krisan ini bukan merupakan produk khusus, dan dalam segmentasi fisiogeografi yaitu untuk orang-orang yang gaya hidupnya praktis. Dimana di sini ada targeting atau target pasar. Target pasar dari permen jeli krisan ini yaitu anak-anak kecil, remaja, dewasa, hingga orang tua dengan rentan usia 5-34 tahun, dan juga memiliki tingkat konsumsi tinggi terhadap permen jeli. Serta dalam positioningnya yaitu dengan nama produknya Chrysanthemum Jelly Candy, di mana Chrysanthemum Jelly Candy ini adalah produk berupa olahan dari bunga krisan, di mana memiliki nilai segi kesehatan dan juga segi nilai gizi, dan posisi pasarnya juga adalah sebagai jajanan yang unik, sehat, dan juga bergizi. Di mana permen jeli krisan ini memiliki tagline yaitu Let's Healthy with Chrysanthemum Jelly, di mana tagline tersebut adalah menanamkan kepada masyarakat bahwa produk makanan yang memiliki nilai kesehatan dan nilai gizi adalah secara benar yang dia konsumsi, seperti itu. Bauran pemasaran terdiri dari 4P. Yang pertama adalah produk permen jeli krisan dengan nilai gizi dan juga nilai kesehatan, serta dalam price atau harga adalah per piecesnya pada tahun kedua sampai tahun kelima untuk toko-toko adalah 16.000 dengan markup 12%. Sementara untuk perusahaan tahun kedua sampai tahun kelima adalah 12.500 atau dengan markup
yaitu 6%. Mengapa adanya perbedaan antara markup dan juga harga? Dikarenakan dua alasan. Yang pertama, permen jeli krisan ini akan dijadikan sebagai ciri khas oleh-oleh dari Kota Parongpong atau Kabupaten Parongpong. Dan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan untuk mencapai keuntungan dan juga mencegah celah karyawan yang berbuat curang. Di mana alur pemasaran ini terdiri dari dua, ada alur pemasaran langsung dan juga ada alur pemasaran tidak langsung. Di mana alur pemasaran langsung ini dari produsen ke konsumen akhir. Kalau misalkan dari alur pemasaran tidak langsung dari produsen melalui toko-toko. Seperti itu. Dan untuk toko dalam penyerahan produknya itu seminggu sekali penyerahan produknya, untuk pembayaran produknya adalah 2 minggu sekali. Place atau tempat untuk produksinya adalah di Jalan Masturi, Kecamatan Parongpong. Untuk pemasarannya di Bandung Barat dan Kecamatan Parongpong. Dalam promosinya kami menggunakan media sosial dan juga personal selling, di mana personal selling ini kami memberikan sampel kepada konsumen agar tertarik untuk membeli permen jeli krisan tersebut. Serta kami juga mengikuti event-event festival agar produk kami ini menjadi terkenal di masyarakat. Dalam penyaluran produk berdasarkan gram dan jumlah terhitung dari persentase tahun pertama, untuk toko-toko adalah 51%, untuk tahun keduanya adalah 58%, sedangkan untuk perusahaannya tahun pertama 49% dan tahun kedua sampai tahun kelima adalah 42%. Di mana presentasi ini kita mendapatkan 100% untuk masing-masing penyaluran produknya. Berikut merupakan poin-poin perencanaan produksi, di mana bahan baku terdiri dari utama dan bahan baku pendukung, di mana bahan baku utamanya yaitu adalah bunga krisan, dan bahan baku pendukungnya yaitu seperti jelly powder atau nutrijel, air dan juga gula. Di mana di sini ada peralatan dan perlengkapan produksi seperti panci, pisau, alat cetakan, loyang, kain tile, sarung tangan, kompor, tabung gas dan juga dandang. Di mana kebutuhan bahan dalam satu periodenya yaitu bunga krisan dalam satuan gramnya adalah 5, untuk airnya satuannya cc yaitu per siklusnya adalah 500 cc, gulanya 125 gram dan juga jelly powdernya adalah 15 gram. Sehingga didapat jumlah produk yang dihasilkan dalam satu periodenya adalah adonan untuk per siklusnya adalah 5.882 gram atau dalam kemasan adalah 117 kemasan. Dan fasilitas pendukungnya adalah air dan juga listrik dengan kekuatan 900 watt dengan menggunakan prabayar. Alur produksi yaitu ada 10 macam alur produksinya. Yang pertama persiapan alat dan bahan, di mana mempersiapkan bahan baku utama dan juga bahan baku pendukung yaitu sebanyak memakan waktu 2 hari. Sesudah itu kita melakukan pencucian bunga krisan di air yang mengalir sebanyak 5 kali. Sesudah melakukan pencucian bunga krisan, kita melakukan pengukusan bunga krisan, di mana pengukusan bunga krisan ini dilakukan selama 7 menit agar kandungan nilai gizi serta nilai kesehatannya tidak berkurang. Sesudah itu kita melakukan penjemuran bunga krisan di panas terik matahari dengan menggunakan loyang dan juga ditutupi oleh kain tile agar terjaga nutrisinya dan juga kehigienisannya tetap terjaga. Sesudah itu kita merebus bunga krisan kering yang tadi selama 3 menit dengan menggunakan air 500 cc. Sudah kita merebus air ini, air yang jadinya itu nanti dikeringkan terlebih dahulu. Sudah itu baru melakukan pencampuran bahan-bahan seperti nutrijel, air dari bunga krisannya dan juga gula. Sudah itu dimasak sampai dengan mendidih selama 6 menit dan juga kita melakukan pencetakan. Sudah melakukan pencetakan baru kita melakukan penjemuran permen jeli krisan ini. Untuk penjemuran permen jeli krisan ini menggunakan loyang dan juga ditutupi kain tile untuk menjaga kehigienisan dari si permen jeli krisan ini. Dan juga dilakukan waktu 1 minggu, di mana 4 hari adalah balikan yang pertama dan 3 hari adalah balikan yang kedua. Sudah itu kita melakukan pengemasan dengan menggunakan plastik yang berukuran 10 x 17 cm. Sudah itu permen jeli krisan siap dipasarkan ke toko-toko dan juga perusahaan. Perencanaan lokasi berada di sekitar daerah Desa Karyawangi, yaitu berjarak kurang lebih 100 meter dari lahan bunga krisan potong,
dan juga dalam luas bangunan dan juga tanah 300 meter persegi dengan bangunan adalah semi permanen. Serta dalam biaya renovasinya itu ada 10 juta karena sudah termasuk pembayaran tukang bangunan. Serta dalam luas bangunannya adalah 20 meter kali 15 meter. Jadwal produksi yaitu dari jam 7 sampai jam 12. Kebutuhan tenaga kerja yaitu 4 orang, yang terdiri dari kepala unit, administrasi, produksi, dan juga pemasaran. Di mana penanganan limbah ini untuk bunga krisan kering adalah masker organik dan juga untuk kemasan plastiknya, bahan baku pendukung dikumpulkan dalam satu tempat. Berikut merupakan sertifikat hasil pengujian mutu yang didapat dari permen jeli krisan, di mana sertifikat ini merupakan sertifikat permen jeli krisan yang sudah layak konsumsi di kalangan masyarakat dan juga meyakinkan bahwa permen jeli krisan ini sudah layak dikonsumsi. Perencanaan, organisasi, dan manajemen. Kualifikasi untuk setiap posisi kerja ada bagian kepala unit usaha, administrasi, produksi, dan juga pemasaran. Di mana job specification-nya itu kepala unit, administrasi, produksi, dan juga pemasaran. Perencanaan sumber daya manusia terdiri dari jumlah tenaga kerja, job description, dan juga gaji. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan ada 7, yang terdiri dari kepala unit usaha 1, administrasi 1, produksi 3, dan juga pemasaran 2 orang. Serta dalam job description-nya masing-masing yaitu kepala unit usaha mengontrol kegiatan dari hulu sampai hilir dan juga mengawasi kinerja karyawan. Serta administrasi melakukan pembukuan tiap harinya, melakukan rekapitulasi bahan baku dan juga pemasok bahan bakunya, dan juga rekap gaji karyawan. Secara dalam produksi adalah mengontrol permen jeli krisan dan juga melakukan produksi permen jeli krisan. Secara dalam pemasarannya memasarkan produk-produk permen jeli krisan ke toko-toko, manisan, toko oleh-oleh, dan lain-lainnya. Serta mengangkut bahan baku utama dan juga bahan baku pendukung untuk proses produksinya. Di mana pemasok bahan baku ini didapat dari daerah sekitar Kecamatan Parongpong, di mana dari pemasok bahan baku seperti gula didapatkan dari toko Haji Otang Grosir, sedangkan dari Nutrijel atau jelly powder didapat dari toko Nana Grosir. Untuk kemasan, berukuran kemasan 10 x 17 cm didapatkan dari toko plastik Abah Mandiri, dan juga dalam mencetakan logo bagian depan dan juga logo bagian belakang didapat dari Digital Dimensi Parongpong. Dalam perencanaan finansial menggunakan OCC, di mana di sini OCC-nya mendapatkan 6,92%, di mana angsuran pinjaman mendapatkan 13.189.874. Layak dalam aspek finansial, di mana secara dari tahun per tahun dan tidak mendapatkan rugi dari tahun per tahun. Hedging value-nya kita mendapatkan bahwa kenaikan harga input sebesar 35,99%, yaitu adalah batas toleransi, maka kebijakannya adalah dengan menggunakan kayu bakar. Yang kedua adalah penurunan produksi kemasan dalam 50 gram, ternyata batas toleransinya adalah 30,07% batas toleransinya, dan juga penurunan harga jualnya dalam batas toleransinya adalah 30,07% batas toleransi. Di mana batas toleransi ini adalah batas kelayakan usaha dari permen jeli krisan ini. Apabila melebihi batas toleransi, maka perusahaan tersebut menjadi tidak layak. Dalam tahapan pengembangan bisnis menggunakan metode CPM atau PERT, di mana tahapan pengembangan kritis dalam jalur yaitu dalam project A sampai L kecuali I yaitu kritis, tetapi dalam project I itu bisa ditunda selama 1 hari, sehingga didapat yang tadinya 12 tahapan ini dari 111 hari. Setelah dilakukan metode CPM dan PERT, didapatlah 110 hari, yaitu pengurangan selama 1 hari dalam tahapan pengembangan bisnis permen jeli krisan ini, sehingga didapatlah
alur CPM pada pengembangan bisnis tersebut. Berikut adalah merupakan 12 tahapan pengembangan bisnis dari identifikasi masalah dan peluang sampai dengan evaluasi. Kesimpulan yang didapat adalah ide pengembangan bisnis ini berdasarkan data dari diperoleh strategi and opportunity. Yang kedua adalah berdasarkan aspek non finansial dan juga finansial usaha ini layak untuk dijalankan, serta saran-saran yang diberikan kepada kelompok tani wira mandiri, yaitu adalah yang pertama sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan nilai jual bunga krisan dan nilai tambah dari bunga krisan. Yang kedua adalah kelompok tani wira mandiri diharapkan dapat merealisasikan rencana pengembangan bisnis ini. Dan yang ketiga adalah batas toleransi maksimum yang dapat ditoleransi terhadap variabel kenaikan isi ulang gas. Alternatif untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan mengganti menjadi kayu bakar dalam proses produksinya.